terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya Hendra Bakti, menjumpai Anda kembali dalam Sapa Sulsel. Kali ini akan kami hadirkan perbincangan yang menarik dan penting untuk Anda simak. Saudara, memasarkan produk hingga ke luar negeri lewat ekspor kini dapat diwujudkan oleh pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini tidak lepas oleh dukungan berbagai pihak yang memiliki misi melihat UMKM go ekspor. Seperti yang selama ini dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dan Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Lantas, seperti apa sebenarnya peran dari dua lembaga ini? Kita bahas dalam perbincangan langsung dengan dua orang narasumber di kesempatan pagi hari ini. Kami perkenalkan, yang pertama ada Tri Adi Rianto yang merupakan analis senior perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mas. Pagi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Siap. Selanjutnya ada Bapak Cahya Nugraha, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang Hendra. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Bahagia selalu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Setiap hari hadir di studio Kompas TV Makassar. Perbincangan kita ini tentu sangat menarik, khususnya disimak oleh para pelaku UMKM di Sulawesi Selatan begitu ya. Saya mulai perbincangan kita dengan Pak Tri Adi Rianto sebagai analis senior. Nah, mungkin pertama-tama bagaimana gambaran ekspor kita Sulawesi Selatan saat ini? Mungkin ada sedikit gambaran Bapak, silakan diperjelas mungkin. Kalau tentunya kami dari Bank Indonesia melihat dari perkembangan ekspor dari sisi UMKM yang tentu yang telah kami bina ya. Karena dari beberapa kali kami dari Indonesia ada semacam program pengembangan UMKM yang namanya istilahnya kita menyebutnya sebagai REWAKO. Singkatan dari Resilient, World Class, Agile, Knowledgeable. Jadi di situ kita ada beberapa macam kelas REWAKO, ada yang REWAKO UMKM dan juga REWAKO ekspor. Nah, untuk REWAKO ekspor sendiri ini sudah kalau nggak salah untuk yang program intensif sudah 2 tahun ini sudah berjalan dan untuk penyelenggaraannya untuk yang ekspor kita sudah memonitor dalam 4 kali pelaksanaan acara kegiatan IMBF itu kita melihat ada peningkatan ekspor. Setiap tahun ada selalu peningkatan ekspor dari UMKM tersebut. Setiap tahun? Iya, betul. Ini berkat dukungan begitu ya, apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Bentuk support seperti apa yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan ekspor dari UMKM yang dibina ini? Dari program REWAKO itu tersebut kita mencoba memberikan semacam pelatihan mindset kepada UMKM. Jadi bagaimana melatih mindsetnya itu agar lebih semakin bagaimana pelaku UMKM bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Dan dari situ kemudian kita juga mengembangkan dari sisi manajemennya, SDM, produksi dan marketingnya juga. Nah kemudian setelah dan juga legalitas dari UMKM itu sendiri. Kemudian dari situ akan beranjak kepada REWAKO ekspor. Nah di situ akan lebih fokus bagaimana kita mengembangkan UMKM itu agar mereka bisa termotivasi untuk semakin lebih meningkatkan lagi, naik kelas lagi agar bisa menjadi go ekspor. Dan di situ kita akan menggandeng beberapa kementerian lembaga, diantaranya adalah Bea Cukai untuk bisa sharing terkait bagaimana seluk-beluk ekspor itu seperti apa dari sisi Bea Cukai. Seperti itu. Jadi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Bea Cukai. Nah, saya ke Bea Cukai ini. Seperti apa sih sebenarnya peran dari Bea Cukai ini dalam mewujudkan ekspor yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, terima kasih Pak Hendra, rekan-rekan dari Bank Indonesia dengan pemirsa sekalian, bahwa Bea Cukai mendapatkan amanah dari pemerintah terkait dengan memberikan pelayanan terkait dengan ekspor. Nah, kemudian
terkait dengan ekspor ini itu sebagai bentuk dari tugas Bea Cukai untuk industrial asisten. Jadi kami mengasistensi buat industri dari mulai industri UMKM hingga industri besar. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk penjualan ke ekspor itu pasti mendapatkan nilai jual lebih daripada misalkan hanya dijual di dalam negeri. Dan kemudian juga para UMKM yang telah berhasil melaksanakan ekspor itu menghasilkan devisa ekspor. Devisa ekspor ini sangat luar biasa buat perekonomian negara kita, Bang Hendra. Karena semakin tinggi cadangan devisa ekspor kita, maka akan memperkuat nilai tukar rupiah kita. Kemudian juga itu istilahnya dari sisi pemerintah. Dari sisi pelaku UMKM sendiri, mereka juga diuntungkan dengan nilai barang yang bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi ya bila dijual di luar negeri. Itu makanya kami dari Bea Cukai kerjasama dengan Bank Indonesia, ayo kita berikan semangat yang luar biasa buat para pelaku UMKM supaya tertarik dan semangat untuk ekspor. Pemerintah dan UMKM seperti simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, di mana UMKM bisa meningkatkan nilai jual, sementara pemerintah bisa memperkuat devisa dan perekonomian negara kita begitu ya. Nah, khusus untuk Bea Cukai sendiri, bentuk dukungan yang lebih detail lagi kepada para pelaku UMKM itu seperti apa sih? Apakah lewat regulasi seperti mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, seperti apa sih sebenarnya Pak? Oke, jadi minimal ada 2 besar kebijakan. Pertama ada kebijakan fiskal dan non-fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu adalah pemberian fasilitas atas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas bahan baku yang digunakan para UMKM nanti pada saat ekspor. Jadi misalkan nih, UMKM mau ekspor, tapi mereka butuh pengemas yang seperti spesifikasi yang dikehendaki di luar negeri, dan itu tidak dapat diproduksi di Indonesia. Sehingga pengemas itu diimpor ke Indonesia, mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak, kemudian nanti baru diekspor ke luar negeri. Nah, itu mendapatkan bebas. Itu bentuk insentif fiskal. Nah, yang kedua, diberikan insentif prosedural atau diberikan fasilitas terkait dengan larangan dan pembatasan. Jadi untuk produk-produk tertentu, contohnya misalkan bahan baku kain, kemudian nanti mesin-mesin dari baja, itu harusnya kan mendapat, untuk bisa masuk ke Indonesia, harus ada izin dari Dirjen Daklu, persetujuan impor. Kemudian juga harus mendapatkan pemeriksaan laporan surveyor. Tapi khusus untuk para pelaku UMKM yang diberikan fasilitas KIT UKM, itu diberikan kebijakan tanpa perlu hal tersebut. Nah, jadi itu emang ada 2 besaran, fasilitas fiskal dan fasilitas non-fiskal berupa prosedural. Wah, luar biasa sekali ya, fasilitas fiskal dan non-fiskal. Ini tentunya akan mempermudah bagi UMKM untuk kemudian bisa mewujudkan mimpi mereka, memperluas pasar ke luar negeri. Betul sekali, Bang Hendra. Saya kembali ke Pak Tri dari Bank Indonesia. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu programnya itu program Rewako ini ya, yang menghimpun berbagai UMKM yang kemudian dibina, dibantu untuk bisa memasarkan produk mereka ke mancanegara. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa masuk dalam program Rewako ini? Karena tentu selaku pelaku UMKM akan merasa sangat beruntung jika berhasil masuk dalam program Rewako dari Bank Indonesia ini. Penilaian seperti apa? Indikator seperti apa untuk bisa dibina BI, Pak? Jadi untuk menjadi bisa dibina oleh Bank Indonesia, sebenarnya kita ada semacam boleh dibilang semacam seleksi ya, kita sudah menyaringnya, dalam artian mungkin kita akan melihat dari sisi legalitasnya seperti apa, kemudian dari sisi usahanya seperti apa, dan juga komitmen daripada pelaku itu sendiri. Dari situ nanti kita akan coba seleksi dari sisi administrasi juga, dan dari sisi nanti kita interview juga. Ketika mereka akan memenuhi kualifikasi yang kita harapkan, baru nanti kita akan ikutkan kepada program Rewako itu sendiri, seperti itu. Dari situ nanti setelah berjalan, kita harapkan mereka akan selalu aktif, partisipatif apabila ada kegiatan-kegiatan ataupun yang kita adakan, juga ketika kita akan minta
support dari mereka, mereka akan selalu mendukung kita. Nah, itu nanti kita akan menjadi binaan kita seperti itu. Ada berapa banyak UMKM yang masuk dalam program Rewako ini, dan mungkin bisa dipaparkan berapa persen diantaranya yang kemudian sudah menembus pasar mancanegara? Saat ini untuk yang untuk yang Rewako UMKM itu ada, setelah kita ini sekitar ada 152 se-Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Untuk yang ekspor sendiri kita ada sekitar 100 yang sudah yang ikut Rewako ekspor ya, ada 100. Nah, itu ada berapa sudah ada berapa yang mungkin sekitar hampir sekitar 50% sudah bisa ekspor sebenarnya. Sekitar 50% sudah bisa ekspor. Wah, biasanya itu produk-produk apa tuh Pak UMKM-nya? UMKM biasanya produk-produk rempah. Oh, rempah. Rempah, kopi, dan juga food seperti itu. Baik, rempah, food, dan nanti kita berbicara banyak kira-kira apa sih yang paling dilirik oleh mancanegara. Mungkin ada gambaran nih Pak, betul. Supaya para pelaku UMKM ini bisa menyasar ke sana. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, ekspor melesat, UMKM tumbuh kuat. Saya ke Pak Cahya Nugraha, Kepala Seksi Bimbingan, Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Nah, banyak orang atau pelaku usaha yang memiliki niat untuk bisa memasarkan produknya ke luar negeri agar nilai jualnya lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar begitu ya. Namun tidak sedikit juga para UMKM ini menganggap banyak kendala begitu, banyak tantangan. Sejauh mana pihak Bea Cukai
menurut pandangannya kendala yang paling umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu saat mengurus dokumen apa sih sebenarnya, Pak? Oke, jadi gini para pemirsa sekalian, bahwa ekspor itu tidak melulu lewat kontainer. Ada 3 macam. Jadi bisa melalui ekspor umum dengan kontainer, partai besar, industri, kemudian bisa menggunakan jasa pengiriman, perusahaan jasa titipan. Juga bisa melalui barang bawaan penumpang. Nah, sehingga kita bisa pilih nih, mana yang akan kita lakukan di awal. Bagaimanapun yang paling ringan di awal tuh menggunakan fasilitas ekspor barang bawaan penumpang. Sehingga misalkan nih, teman-teman UMKM kerjasama dengan Biro Travel Haji Umroh. Atau misalkan dengan perusahaan travel yang melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Mereka bisa nitip ke Biro Travel Haji Umroh itu, misalkan produk-produk food and beverage dari Sulawesi Selatan. Pasti di sana banyak peminat juga. Kemudian itu tanpa perlu dokumen. Jadi lebih simpel. Ya, titipin aja ke teman-teman di Biro Travel Haji Umroh. Tapi bagaimanapun dengan jumlah yang sewajarnya. Sewajarnya itu sesuai dengan jumlah para jemaah yang berangkat. Karena nanti akan ada kendala di bea cukai di negara tujuan. Nah, jadi kalau partai besar bagaimanapun harus ada syarat-syarat harus dipenuhi. Itu yang pertama. Kemudian juga bisa menggunakan perusahaan jasa titipan. Misalkan menggunakan PT Pos atau perusahaan-perusahaan pengiriman swasta lainnya. Nah, itu yang bikin dokumen adalah teman-teman dari PT Pos sama dari PJT. Sehingga para eksportir UMKM istilahnya tahu beres gitu aja. Yang penting bayar barang pengiriman. Nah, baru nanti pada saat misalkan partai besar lewat kontainer pakai dokumen namanya pemberitahuan ekspor barang. Dan pada prinsipnya ekspor itu sangat dimudah. Karena pertama syarat ekspor hanya NIB, nomor induk berusaha, itu diterbitkan oleh OSS. Kemudian nanti ada identitas dari si perusahaan, bisa mengeluarkan perorangan pakai KTP misalkan. Kemudian pengisiannya juga pakai modul aplikasi Cesa Ekspor. Itu langsung bisa di-download pakai modul, kemudian bisa dilakukan pengisian di kantor masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing. Dan itu sangat mudah, hanya menyebutkan misalnya identitas dari eksportir, kemudian misalkan identitas dari si pembeli di luar negeri, kemudian komoditinya, jumlah jenis barang, dokumen-dokumen pelengkap berupa invoice, packing list, RW bill, dan seterusnya. Sangat simpel, karena pada prinsipnya pemerintah berupaya semaksimal mungkin bagaimana mempermudah ekspor, menggerakkan ekspor. Baik, mempermudah ekspor. Padahal dalam pikiran kita nih selaku pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM gitu ya, bahwa ekspor itu tampaknya sulit, ribet lah, dokumennya mesti seperti apalah. Namun dari penjelasan Bapak tadi tidak sesulit itu sebenarnya ya. Sepanjang apa yang dipersyaratkan kita penuhi, tentu akan bisa berjalan dengan lancar, begitu ya. Kalau dari sisi Bank Indonesia begitu, mungkin Pak Tri bisa menyampaikan dari komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan para pelaku UMKM, kesulitan apa yang mereka hadapi sehingga mereka agak sulit untuk menembus pasar ekspor, Pak? Sebenarnya kalau saya melihat lebih kepada kurang percaya diri UMKM kurang sendiri. Percaya diri dengan produknya. Dengan produknya, dengan bagaimana mereka bisa membina komunikasi dengan buyer itu sebenarnya itu yang menurut saya masih perlu kita tingkatkan. Nah, itu makanya pada di Rewako Ekspor itu kita juga kita mendatangkan narasumber yang memang seorang mereka benar-benar praktisi gitu, praktisi ekspor. Jadi ketika di Rewako Ekspor itu kita juga memfasilitasi mereka untuk bisa langsung berkomunikasi dengan buyer, calon buyer. Jadi kita melalui online gitu ya. Kita coba menghubungkan dengan buyer langsung. Kita coba lakukan semacam business matching sehingga mereka bisa menawarkan produknya secara online kepada para buyer. Sampai difasilitasi sama BI untuk kemudian berkomunikasi dengan buyer atau pembeli dari mancanegara. Nah, kadang itu juga menjadi kesulitan, Pak ya. Kadang kita memiliki produk yang bagus tapi menemukan pembeli dari mancanegara itu agak sulit juga sepertinya, Pak ya. Tanggapan apa Anda terkait itu? Sebenarnya kalau dari beberapa pelaku UMKM yang berhasil ekspor, sebenarnya saya melihat adanya mereka selalu termotivasi untuk bisa mencari informasi lebih banyak. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang
mungkin tidak hanya BI, mereka ada mungkin dari Bea Cukai ataupun kementerian lembaga lain, mereka selalu berusaha bisa berpartisipasi untuk bisa mencari informasi apa-apa yang mereka butuhkan ketika mereka mau mencoba untuk bisa go ekspor ataupun bisa menjalin komunikasi dengan buyer. Nah, itu sebenarnya suatu mental yang kami harapkan ketika mereka ikut Rewako Ekspor, mental seperti itu bisa tumbuh dari mereka sendiri gitu. Baik. Jadi tidak hanya mengandalkan dari BI ataupun dari kementerian lembaga lain, tapi mereka punya inisiatif untuk bisa selalu proaktif untuk mencari informasi dari berbagai pihak yang memang itu bisa mendukung dari impian mereka untuk bisa go ekspor. Go ekspor. Saya pikir semua pelaku UMKM memiliki impian, tapi nampaknya banyak faktor juga yang bisa menentukan apakah bisa tembus ke pasar mancanegara, termasuk terkait dengan masalah kualitas barang dan lain-lain, itu juga menjadi faktor begitu ya. Nah, terkait masalah permodalan, Pak, kira-kira para pelaku UMKM ini terkendala nggak sih masalah permodalan untuk mengembangkan usaha mereka, Pak? Kalau permodalan sebenarnya kan ketika kita itu juga salah satu aspek yang di Rewako Ekspor juga kita coba antisipasi. Jadi kita juga mendatangkan juga sinergi dengan kementerian dengan lembaga-lembaga lain yang memang itu yang terkait dengan permodalan, dari LPI, dari seperti itu kita juga dari BNI Mandiri kita juga bersinergi dengan mereka agar mereka juga menyampaikan kira-kira permodalan untuk ekspor itu seperti apa, biaya seperti apa. Nah, itu kita coba memberikan pemahaman kepada UMKM agar kira-kira hal-hal apa yang dipasarkan ketika mereka nanti membutuhkan modal atau pembiayaan untuk ekspor. Jadi di situ kita coba UMKM kita bekali dari sisi manajemennya, dari sisi laporannya dan dan berbagai aspek sehingga ketika nantinya mereka membutuhkan pembiayaan itu mereka sudah siap gitu. Baik. Jadi banyak sekali hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, semuanya bermuara pada membantu para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Nanti saya ke Pak Cahya untuk di segmen berikutnya dengan pertanyaan yang telah kami siapkan. Namun kita jeda terlebih dahulu, saudara. Setelah jeda berikut ini kami kembali. Tetap bersama kami. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel bersama saya Hendra Bakti dan juga masih bersama dengan perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dan juga Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Nah, saya ke Bapak Cahya ini terkait dengan memanfaatkan teknologi digital atau sistem online untuk mempercepat proses ekspor. Dan terutama bagi para pelaku usaha kecil ini, apakah kita melihat ini sudah berjalan dengan baik atau seperti apa, Pak? Karena teknologi digital ini kan akan memperlancar proses yang berkaitan dengan ekspor ini, Pak, antara pembeli dengan penjual. Oke, jadi terima kasih. Pada prinsipnya, teman-teman UMKM itu kita dorong supaya mereka bergabung dengan marketplace. Ya, jadi kalau bergabung dengan marketplace, mereka udah punya jaringan yang kuat dan jaringan yang luas. Sehingga otomatis nanti misalkan terkait dengan pengiriman ke luar negeri, itu sudah dihandle sama teman-teman marketplace. Yang kerjasama tentunya dengan perusahaan jasa pengiriman. Nah, kemudian kalau misalkan buat teman-teman UMKM yang mungkin belum berkesempatan kerjasama dengan marketplace atau perusahaan jasa pengiriman, tadi yang di awal saya sampaikan, bisa nanti kerjasama dengan misalkan biro travel kayak gitu untuk pengiriman ekspor barang bawaan penumpang. Dan kemudian kalau untuk yang sudah partai besar, kita udah ada modul aplikasi CESA Ekspor, itu sangat mudah untuk mengajukan permohonan modul ke kantor Bea Cukai, kemudian nanti bisa download dan langsung bisa melakukan pengisian dokumen ekspor di kantor masing-masing atau di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua juga ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan pengisian dokumen PEB itu juga istilahnya simpel sekali. Karena tidak perlu yang detail sekali, tapi yang penting sesuai dengan dokumen pelengkap pabeannya. Kemudian saya ingin wanti-wanti kepada teman-teman di UMKM, kalau misalkan nanti partai besar, kemudian mengisi dokumen PEB, tolong isi kolom 50. Di kolom 50 itu ada namanya daerah asal barang. Nah, di daerah asal barang itu tolong sebutkan kabupaten atau kota tempat para UMKM berdomisili. Mengapa poin 50 ini begitu penting? Penting ya, itu ya. Jadi terkait dengan nanti adanya cadangan devisa ekspor, itu kemudian juga ada nanti dana bagi hasil transfer dari pusat ke daerah. Untuk daerah yang sumbangan devisa ekspornya besar, akan mendapatkan porsi yang lebih besar pula. Nah, jadi otomatis kalau misalkan dana DAB-nya nanti besar, maka bisa langsung disalurkan ke pemerintah kota atau kabupaten. Dan dana tersebut adalah untuk pengembangan para UMKM. Karena nanti diserahkan kepada teman-teman di Disperindak, kemudian Dinas Perkebunan, gunanya untuk kembali lagi ke masyarakat, untuk mengembangkan produk-produknya supaya mampu bersaing di pasar internasional. Baik, tujuannya supaya mampu bersaing di pasar internasional, begitu. Menarik sekali begitu ya. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung para pelaku UMKM. Salah satunya lewat sebuah kegiatan yang bertajuk Angin Mamiri Business Fair dan South Sulawesi Investment Forum yang akan dilaksanakan hari ini 12 November dan juga 13 November selama 2 hari begitu ya. Saya ke Pak Adri, mungkin bisa jelaskan tentang kegiatan ini. Seperti apa sebenarnya kegiatan ini? Sebenarnya kegiatan ini semacam apa ya, boleh dibilang kita mencoba untuk mempromosikan ya produk-produk UMKM dari Sulsel. Baik. Nah, caranya kalau biasanya kita menyediakan booth buat para UMKM, kalau sekarang kita menyediakan booth buat bayarnya. Jadi bayar-bayar itu dari bayarnya dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya, betul. Jadi kita datang, kita mengundang mereka, kita sediakan booth. Jadi ketika bayar-bayar nanti di booth, kita buka kesempatan kepada para pelaku UMKM di Sulawesi Selatan untuk mempromosikan produknya kepada para buyer itu. Gitu. Seperti itu. Jadi penjual kan akan selalu mencari pembeli. Ini pembelinya udah ada nih. Pembelinya udah ada. Jadi nanti para pelaku UMKM di kegiatan ini itu berasal dari mana saja? Ada berapa banyak pelaku UMKM yang terlibat nanti di kegiatan kita ini? Tidak membatasi. Jadi sampai saat ini masih dibuka pendaftaran kah atau seperti tidak apa? Ada pendaftaran. Jadi kita buka kesempatan kepada pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan momen AMBF ini ketika mereka ingin
menawarkan produknya agar bisa barangkali ada buyer dari luar negeri yang berminat, silahkan. Jadi pelaku UMKM bisa datang langsung ke lokasi. Di mana lokasi? Lokasinya di Hotel Claro. Baik. Hotel Claro dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kesempatan yang sangat berharga, saudara, karena bagi Anda pelaku UMKM bisa Anda pasarkan barang-barang Anda, produk Anda kepada para buyer yang rencananya kabarnya dari mancanegara nih, ya. Betul. Jadi silakan datang langsung ke Claro Hotel dari 12 hingga 13 November, tawarkan produk Anda di sana tentunya. Sebuah hal yang sangat luar biasa yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Saya kembali ke Pak Cahyanugara. Pesan penting apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pelaku UMKM agar mindset dan juga semangat mereka bertambah untuk bisa memasarkan dan meningkatkan kualitas produk UMKM mereka untuk bisa terjual di pasar luar negeri? Silakan. Oke, jadi ada 3K yang ingin saya pesan kepada teman-teman UMKM. Pertama adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, ini benar-benar harus dijaga nih. Kuantitas, rekan-rekan UMKM harus bisa bersinergi kolaborasi dengan para UMKM yang lain. Kita harus pakai prinsip satu batang lidi itu akan kalah dengan satu sapu lidi. Betul. Nah, jadi harus sama-sama bersinergi. Misalkan nih ada kebutuhan pembelian dari luar negeri dengan porsi lebih banyak. Harus dijaga koordinasi dengan produk-produk UMKM yang sejenis. Kemudian kualitas terus ditingkatkan, bukannya dijaga ya teman-teman UMKM, ditingkatkan terus kualitasnya. Kemudian terus buka ChatGPT, buka Google, cari informasi sedetail mungkin. Baik. Produk apa, kualitas apa, spesifikasi apa yang sangat diminati oleh pasar internasional. Harus jeli ya? Harus jeli, betul-betul. Kemudian yang ketiga terkait dengan kontinuitas. Jadi jangan sampai para pembeli di luar negeri, apalagi difasilitasi sama Bank Indonesia betul. Sampai udah disiapkan bayarnya tuh, wow, itu benar-benar suatu luar biasa itu kan. Hari ini tanggal 12 itu kan, jadi sudah disiapkan bayarnya. Nanti kalau misalkan sudah terjadi transaksi, harus terus terjaga. Kalau ada lagi PO, order kembali, maka harus bisa terpenuhi. Kan pada prinsipnya pemerintah mendukung ekspor, dan kita pada tagline ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah, tidak sulit. Jika kita sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan, tentunya akan semakin mudah. Nah, saya ke Pak Adi yang terkait dengan kegiatan ini. Sebelum ke kegiatan tersebut, pesan apa yang ingin Anda sampaikan pada para pelaku UMKM untuk kemudian bisa semakin meningkatkan baik itu pendapatan yang dihasilkan dan juga kualitas mereka agar UMKM ini go ekspor? Silakan. Kepada para pelaku UMKM tentunya jangan berhenti hanya kepada kondisi saat ini. Baik. Tapi teruslah untuk bisa mengembangkan diri, berusaha untuk mencoba untuk naik kelas. Baik dari UMKM biasa, kemudian bisa memprogram produk secara lokal, provinsi, kemudian secara nasional, dan kalau bisa secara internasional. Melalui ekspor. Nah itu jangan teruslah untuk selalu menimba ilmu dari berbagai kesempatan yang ada. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena ilmu itu sangat mahal. Ilmu sangat mahal. Seperti yang disampaikan Pak Cahyo tadi, bahwa ekspor itu mudah. Tentunya kalau ekspor mudah, tentunya ada banyak channel yang bisa ataupun jalan yang bisa kita tempuh untuk bisa ekspor gitu. Baik. Ekspor itu mudah dan banyak belajar, banyak lebih jeli lagi. Kira-kira produk apa nih yang sangat dibutuhkan oleh pasar mancanegara? Saya kembali terkait dengan kegiatan hari ini, itu benar bisa terbuka untuk semua UMKM, datang langsung ke lokasi begitu, datang langsung ya? ke lokasi. Pak, untuk jadi kepada para pelaku UMKM, silahkan manfaatkan momen AMBF ini, kegiatan AMBF ini untuk bisa baik itu nanti menimba ilmu di sana, karena di situ ada talkshow juga yang mendatangkan para pelaku UMKM yang go ekspor dan juga praktisi, dan juga jangan lupa untuk membawa produk-produk terbaik Anda untuk bisa
mencoba diperkenalkan dengan para buyer internasional yang ada di AMBF ini. Pembelinya sudah disiapkan. Silakan datang di Hotel Claro hari ini 12 November hingga 13 November, jajakan produk Anda. Baik, terima kasih Bapak Tri Adi Rianto dan juga Cahya Nugraha sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Berharap semoga UMKM kita semakin kuat dan ekspor kita melesat. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Demikian perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti mengakhiri acara ini sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat pagi. Sampai jumpa.